Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke cerita malam ini. Pada video kali ini, kita punya beberapa cerita pendek yang semuanya beneran bikin merinding. Mulai dari suara aneh di kosan, penampakan yang nggak sengaja terekam, sampai kejadian yang nggak masuk akal. Kita langsung masuk aja ke ceritanya satu persatu. Kita mulai dari kejadian yang dialami oleh seorang ibu muda yang bernama Alia. Dia punya anak perempuan kecil namanya Cora. Beberapa minggu terakhir sering banget kebangun tengah malam sambil teriak, nangis dan bilang kalau dia lihat seseorang di kamarnya. Awalnya ibunya nggak terlalu mikir aneh-aneh. Namanya juga anak kecil ya, mungkin cuma halusinasi atau mimpi buruk biasa. Tapi yang bikin beta, setiap kali Cora terbangun, dia selalu menatap ke arah yang sama, ke arah pojokan kamar dekat jendela. Dan setiap kali ditanya, dia cuma bilang, jangan biarkan dia masuk ma. Sampai pada satu malam, ibunya kebangun karena dengar tangisan Cora yang lebih histeris dari biasanya. Sambil lari dari kamar ke tempat tidur ibunya sambil gemeteran. Wajahnya pucat banget. Kemudian ibunya ambil HP-nya dan mulai rekam. Niatnya buat dikasih ke dokter nanti buat konsultasi dan menanyakan apakah anaknya ini mengalami gangguan. Kalau kalian penasaran gimana kejadian aslinya momen itu, coba kalian perhatiin video ini baik-baik. Scared, baby. What are you afraid of? You're scaring me, honey. I don't see anything. Di dalam video itu, kelihatan ibu Alia lagi berusaha nenangin anaknya dan Cora nggak jawab ketika ditanya. Dia cuma terus melotot ke arah pintu. Kemudian ibunya mengantarkan kembali Cora ke kamarnya. Namun saat mau masuk ke kamarnya, tiba-tiba Cora berhenti dan seperti sedang melihat sesuatu di jendela. Dan pas Alia ngikutin arah pandangan anaknya, tiba-tiba semua tirai itu nutup secara bersamaan. Pada keesokan harinya, Alia bikin video lagi. Dia pengen buktiin kalau nggak mungkin 4 tirai itu bisa nutup sendiri secara bersamaan. Dia tunjukin satu persatu. Tapi pas dia lagi ngejelasin itu ke kamera, pintu di belakangnya tiba-tiba keras sendiri. Dan AC-nya waktu itu mati, yang artinya bukan karena udara atau AC yang ngedorong pintu itu. Dan jujur gengs, kalau kalian lihat ekspresi Alia pas ngomong itu, dia bukan kayak orang yang lagi bikin konten atau ngarang cerita. Dia ini benar-benar kelihatan takut, tapi juga bingung. Kayak seorang ibu yang nggak tahu harus ngelindungin anaknya dari apa. Sampai sekarang, belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Tirai yang tutup sendiri, pintu yang bergerak tanpa angin, dan seorang anak kecil yang melihat seseorang setiap malam sebelum tidur. Apakah itu cuma kebetulan, atau ada sesuatu yang benar-benar ikut tinggal di kamar Cora? Kalau kalian punya teori tentang kejadian ini, coba tulis di kolom komentar. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di rumah Ibu Alia? Cerita kedua datang dari seorang penjaga malam di krematorium. Kerjanya ini jagain area tempat pembakaran jenazah. Setiap malam dia keliling buat pastiin semuanya aman. Tapi malam itu beta nggak kayak biasanya. Dia cuma pengen rekam suasana buat dikirim ke iparnya dan nunjukin tempat kerjanya ini yang katanya angker banget. Awalnya tampak biasa-biasa aja. Dia merekam sambil jalan dan jelasin salah satu ruangan yang di sana ada tungku tempat membakar jenazah. Dan di sebelahnya meja-meja buat naruh kunci abu yang siap dikirim ke keluarga. Tapi pas dia lewat di depan tungku itu, tiba-tiba ada suara ketukan. Kayak ada yang ketuk dari dalam kunci. Yang aneh, suara itu cuma muncul pas dia deket tungku. Pas dia geser dikit, suaranya hilang. Dan kalau balik lagi ke depan tungku, suaranya muncul lagi. Sampai sini lo mungkin mikir paling cuma suara logam atau alat. Tapi tunggu dulu. Karena habis ini yang direkam di kameranya bakal bikin lo merinding.
Coba deh kalian perhatiin baik-baik videonya. Turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through now. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the box. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down. Freaking out. Jadi setelah suara aneh itu, dia melihat ada satu guci abu yang bergetar pelan dan tutupnya kebuka sendiri, kayak ada yang bangun dari dalamnya. Dia langsung panik lari keluar sambil ngomong kalau dia ngerasa kayak ada sesuatu yang keluar dari guci itu. Dan semenjak malam itu, dia nggak mau jaga sendirian lagi di krematorium itu. Gue sih nggak tahu ya, itu beneran kejadian gaib atau cuma ilusi karena tekanan kerja malam. Tapi kalau guci itu emang berisi abu manusia, bisa aja yang ada di dalamnya belum siap pergi sepenuhnya. Jadi, lo sendiri berani nggak jaga malam di tempat kayak gitu? Tulis jawaban lo di kolom komentar dan kasih tahu gue, menurut lo itu beneran hantu atau cuma kebetulan menyeramkan. Berikutnya dari seorang ibu bernama Misty Huron. Jadi waktu itu ibu Misty ini baru mindahin anaknya ke kamar baru. Dia juga pasang kamera CCTV di kamar anaknya. Jadi kameranya ini akan mendeteksi setiap gerakan yang ditangkap. Pada saat malam itu, anaknya ini lagi tidur. Tapi kamera nangkep gerakan aneh di kamar tersebut. Kayak ada sesuatu di dalam kamar. Yang padahal anaknya ini diem dan gak ada siapapun di situ. Awalnya ibu Misty kira itu kakaknya yang lagi main. Tapi anak satunya ini tidur di kamar lain dan posisi ibunya lagi duduk sendiri di ruang tamu sambil mantau kameranya dari HP. Dia nonton terus rekaman itu. Awalnya sih gak yakin nih ibunya ini, tapi pas dilihat lebih dekat kelihatan banget kayak ada bayangan seseorang yang lagi duduk di atas bunk bed. Coba deh kalian perhatiin baik-baik videonya. Di dalam video itu kelihatan bayangan di atas ranjang susun, yang padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Terus itu bayangan siapa yang nongol di kamar. Beberapa hari kemudian, ibu Misty memperhatikan diri buat masuk ke kamar itu lagi. Dia rekam prosesnya buat jelasin ke followersnya biar semua orang bisa lihat isi kamarnya. Dia bilang dia udah periksa semua tempat dan nggak ada binatang, nggak ada barang aneh. Tapi pas dia lagi jelasin tempat di mana bayangan itu muncul, tiba-tiba kursi goyang di pojokan mulai gerak sendiri. Sejak malam itu, ibu Misty gak mau masuk kamar itu lagi sendirian. Dia juga bilang kalau anaknya lagi nangis malam-malam selalu ngadep ke pojokan yang sama tempat kursi goyang itu berdiri. Kalau lo ngeliat bayangan di kamar anak lo kayak gitu, lo bakal berani ngecek atau langsung kabur kayak ibu ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau lo tinggal di daerah sepi, pasti lo pernah dengar cerita soal jalan angker, yang katanya setiap lewat malam-malam selalu ada aja kejadian aneh. Nah, di Arizona ada satu jalan yang terkenal banget karena hal itu. Namanya ini Jalan Lower Buckeye Road. Banyak pengemudi bilang tiap lewat jalan itu sendirian, mereka suka lihat bayangan perempuan berdiri di tengah jalan. Kadang cuma diem, kadang malah jalan ke arah mobil dan hilang pas lampu depan nyorot langsung ke wajahnya. Ada juga yang bilang
Mereka dengar suara tangisan dari kejauhan. Padahal jalan itu nggak ada rumah, nggak ada orang lewat. Yang paling terkenal adalah cerita tentang kecelakaan tragis di jalan itu. Katanya dulu ada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena tertabrak mobil di situ. Dan sejak saat itu, roh sang ibu ini sering muncul, kayak lagi nyari anaknya yang hilang. Kalau lo penasaran kayak gimana penampakan yang direkam di sana, lo bisa tonton videonya. Tapi hati-hati ya, banyak yang bilang setelah nonton video ini, mereka malah mimpi ketemu sosok perempuan yang sama di jalan sepi. Di video itu kelihatan jelas mobil melintas pelan di malam hari sambil rekam pakai dashcam. Awalnya kelihatan normal-normal aja nih, sampai tiba-tiba kamera nangkep sosok bungkuk di pinggir jalan. Cuma muncul sekilas, tapi kalau di slow motion, lo bisa lihat ia kayak muncul secara tiba-tiba. Dan pas mobil makin dekat, sosok itu langsung menghilang. Yang bikin ngeri lagi, kamera dashcamnya ini masih terus merekam. Dan di detik terakhir sebelum video berhenti, ada suara napas berat dari kursi belakang. Nggak ada yang tahu siapa perempuan itu. Apakah dia arwah yang belum tenang atau cuma permainan cahaya dan imajinasi orang yang lewat. Tapi satu hal yang pasti, nggak ada orang waras yang mau lewat Lower Buckeye Road sendirian, terutama setelah tengah malam. Lo sendiri berani nggak nyetir di jalan sepi kayak gini tengah malam? Lo bakal berhenti buat melihat sosok itu lebih dekat atau langsung tancap gas? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cerita kelima datang dari seorang tukang kayu yang tadinya cuma mau menyelesaikan kerjaan renovasi rumah, tapi malah ngelihat hal yang bikin dia nggak mau kerja sendirian lagi. Waktu kerja dia dengar langkah kaki dari basement, padahal semua pekerja lain libur. Awalnya sih tampak biasa aja, tapi makin lama suaranya makin jelas kayak ada langkah kaki bolak-balik mondar-mandir. Karena penasaran, dia berjalan pelan-pelan dan nyorot kamera ke arah basement, dan benar aja suaranya malah makin kenceng. Dan yang bikin makin merinding, lampu-lampu di atas kepalanya tiba-tiba goyang sendiri. Lalu ada suara keras dari arah lemari pajangan di belakang dia. Nah, kalau lo penasaran pengen lihat sendiri gimana kejadiannya, coba lo simak videonya baik-baik. But yeah. Whoa, what the hell? Is this what I'm talking about? You guys heard that? Whoa. I don't want to go up there. I do not. Oh, I seen like an elbow leave this room, but there's nobody else that lives here. This is my client's house. Oh, I swear. Oh my God. Oh, that's what I'm talking about right there. This is shaking. There's nobody else in the house with me. I swear. This is where I heard those footsteps at. Oh, it's coming from here. Oh, it's a little. Oh my goodness. There. That right there is always. I'm sorry, I can't even talk right. Doing this job out here, look at. See this job? Doing this right here. Setelah kejadian itu, dia ngaku masih kerja di sana, tapi sekarang selalu mastiin ada orang lain bareng dia. Katanya tiap kali dia sendirian, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti siapa atau apa yang bikin semua itu kejadian. Sekarang gue pengen denger pendapat lo. Menurut lo, itu beneran kejadian paranormal atau cuma efek tekanan dari konstruksi? Tulis pendapat lo di kolom komentar.
Biasanya ya, video paranormal yang paling bikin merinding itu selalu ada satu unsur anak kecil. Entah kenapa kalau udah melibatkan anak kecil, suasananya tuh langsung beda. Dan di video kali ini, hal itu kejadian lagi. Jadi ada seorang tante yang lagi ngerekam ponakannya makan pagi. Cuma video sederhana tentang bocah kecil lagi duduk di meja makan, sarapan kayak biasanya. Tapi waktu tantenya lihat hasil rekamannya, ada sesuatu di situ yang nggak seharusnya ada. Kalau lo penasaran sama apa yang terjadi waktu itu, coba kalian simak baik-baik videonya. Pas dia playback videonya, dilihat bayangan hitam bergerak pelan di belakang si anak. Nggak ada orang lain di rumah itu, cuma mereka berdua. Bayangannya tuh lewat pelan banget, tapi justru itu yang bikin ngeri. Dan yang paling aneh, lampu di ruangan itu langsung padam pas bayangan itu lewat. Bukan cuma itu, kalau lo perhatiin lebih detail, di pintu kulkas belakang anak itu kayak ada sosok lain yang ngeliatin balik dari dalam pantulan kaca. Katanya setelah kejadian itu, si bocah sering ngomong sendiri waktu makan. Dan tiap kali ditanya lagi ngomong sama siapa, jawabannya selalu sama, "Ya di situ tante." Nah, menurut lo gimana? Itu cuma bayangan biasa atau beneran ada sesuatu yang gak kelihatan ikut makan bareng mereka? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Karena mungkin aja apa yang mereka lihat bisa juga muncul di dapur lo sendiri. Itu tadi 6 rekaman aneh yang gak bisa dijelasin sampai sekarang. Ada yang mungkin bisa dijelaskan secara logika, tapi ada juga yang bikin lo ngerasa mungkin memang ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Nah, ini gak cuma tentang yang kelihatan, tapi juga tentang yang gak bisa dijelasin. Menurut lo, dari semua video tadi, mana yang paling bikin merinding? Tulis di kolom komentar.